Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Farid Ongki, tentunya di channel YouTube Farid Ongki. Ya, sekarang kita mau bahas ini review atau namanya cutting ya. Ini saya bersama seorang wanita yang cantik sekali. Siapa lagi kalau bukan Istri sendiri. istri sendiri. Ini Z ya. Ya. Z. Namanya Z ya, Mom ya. Z. Oke, teman-teman. Kali ini di konten ini saya akan bahas acting. Oh. Wow, bahas acting ya. Acting siapa aja nih? Pengennya sih acting aktor Korea. Aktor Korea. Boleh nggak ya aktor Korea sama aktor Indonesia dong harus. Oh, boleh. Oke ya, ini nama acaranya cutting. Jadi kita akan preview dan membedakan acting Yoon Bin dalam film apa mau? Crash Landing on You. Oh, Pasti udah banyak banget lebih yang enaknya ini deh, Secret Garden. Oh, oke. Karena kita akan preview Baim Wong di filmnya Bebas. Oh iya. Nah, itu adaptasi dari film Korea juga. Iya, sama-sama orang Korea juga. Nah. Ya, cuman dibikin ke Indonesia. Betul, actingnya Baim Wong dengan actingnya Yoon Bin di sini hampir sama. Artinya karakter tokohnya adalah tokoh cowok-cowok kemayu. Nah, Kayak Ongki dong. Ngomong jangan ingetin masa lalu ya. Oke teman-teman ya, kita mau lihat nih gimana sih actingnya Yoon Bin di film Secret Garden dan gimana juga actingnya Baim Wong di film Bebas. Nah, ini kita lihat dulu Secret Garden actingnya Yoon Bin ya. Sebenarnya di drama Korea Secret Garden ini, karena aku udah nonton ya dari awal sampai akhir, Yoon Bin ini memang sosok laki-laki yang benar-benar laki ya. Beda sama Baim Wong di film Bebas, dia memang dari dulunya sosoknya udah seperti itu, agak-agak pemayu. Cuman kalau Yoon Bin, dia tubuhnya tertukar sama si pasangannya di lawan main di filmnya itu, di drama seri ini. Nah, terus dia jadi kayak kewanita-wanitaan. Ya, kita lihat nih ya, kita lihat Secret Garden ya. Kita lihat Yoon Bin acting. Pasti udah banyak yang nonton sih, karena ini drama lama banget. Siap. Oke teman-teman, tadi udah lihat kan actingnya Yoon Bin di Secret Garden luar biasa ya. Tetap masih ada cowoknya gitu. Tapi kita lihat actingnya Baim Wong di Bebas ya. Wah, luar biasa banget. Keren. Kalau menurut gua Mom, ini acting itu adalah sebuah ilmu yang meyakinkan orang lain agar percaya bahwa dia sedang melakukan karakter yang dia mainkan. Bahwa karakter yang dia lagi perankan itu real Real ya kan? gitu, jangan sampai terlihat mengada-ngada dan tidak ada unsur estetikanya. Karena acting yang baik adalah acting yang berseni peran. Artinya ada seni di dalam dia melaksanakan acting itu gitu. Seninya di mananya tuh? Seninya di pemeranannya dia. Jadi misalnya penjiwaannya, terus body language-nya, terus emosi dia, terus relaxation dia dalam memerankan peran itu. Nah, kalau aku lihat si Yoon Bin ini, aku lihat memang perbedaan dari waktu dia episode awal sampai ke dia tertukar ininya ya, tertukar jiwanya terlihat dia benar-benar menjiwai. Dia menjiwai jadi perempuan itu yang tertukar itu gitu. Dan secara emosi, secara body language juga itu kelihatan. Kalau itu kayak lagi jadi cewek ya. Betul, benar-benar. Terus juga kalau kita bandingkan dengan Baim Wong, memang background karakternya beda. Artinya si Yoon Bin kan dia cuma tertukar tubuhnya, karakter gitu kan. Tapi kalau si Baim Wong ini kan memang dari kecil memang udah kemayu gitu kan.
kayak Ongki lah ya. Ya. Jadi kalau di-compare sama Ongki bagus sama Ari. Kita tanya aja deh. Tanya aja Tulis sama ya, komen di bawah ini. sama viewers kita ya kan. Bagus sama mana Ongki sama Baim Wong. Kalau aku lihat Yoon Bin dengan Baim Wong, menurut aku secara keseluruhan itu mereka masing-masing menjiwai peran itu. Menjiwai sih, masih ada rasanya lah. Jadi masih bisa dinikmatin sama penonton. Cuma kalau aku lihat Yoon Bin ini ketotalannya memang terlihat lebih gitu ya, lebih artinya kalau menurut aku ini adalah sebuah proses aja sih. Sebuah proses. Ini pasti Yoon Bin ini memerankan film Secret Garden ini pasti prosesnya pun lama untuk observasi, mengadakan penelitian karakternya, ya kan, penelitian tokohnya, karena kita tahu bahwa film-film atau drama Korea itu memang prosesnya juga beda dengan proses pembuatan film Indonesia yang readingnya pun, terus observasinya tentang tokohnya pun itu lama. Nah ini sebenarnya aku juga pengen tanya juga nih Bang, banyak banget ya seluruh dunia bahkan ya, maksudnya terutama orang Indonesia lah ya, dan cewek-cewek kebanyakan, karena cewek-cewek kan gampang sabar. Tapi cowok-cowok juga sekarang banyak juga nih yang udah mulai nikmatin banget drama Korea gitu, dan banyak juga yang compare sama negara kita juga ya, film-film dari negara kita bahwa kok jauh banget gitu loh, terutama di sinetron nih kan. Kalau ngomongin yang series kan otomatis bandinginnya sama jangan drama Korea dong, drama Korea sama sinetron di Indonesia betul, gitu, betul. sama-sama series. Betul, tapi kita jangan samain sinetron dengan drama Korea ya. Oke, nanti kita akan bahas tentang drama atau film dengan sinetron Indonesia. Tapi kita sekarang bahas tentang actingnya aja nih. Kita fokus dulu di actingnya. Fokus di actingnya aja. Berarti ada di episode selanjutnya. Betul. Nanti ya. Tadi Yoon Bin itu kemenangan dia adalah prosesnya. Menurut aku, proses pencarian karakternya dia itu lebih panjang menurut aku. Lebih panjang. Sedangkan Baim Wong ini aku yakin prosesnya tidak terlalu panjang, tidak sampai kemungkinan bisa cuma sebulan 2 bulan reading. Ya. Itu kan untuk dari filmnya. Kalau dari si Baim Wongnya sendiri gimana? Ya kalau menurut aku itu prosesnya. Tapi kalau skill dia pada saat di Sunny ini aku lihat relaxation-nya oke lah. Ya. Tubuhnya, gesturnya gitu, tubuhnya, vokalnya agak ada niat untuk merubah karakter Baim Wong yang sesungguhnya, artinya pencapaian aktingnya sudah hampir ke sana gitu, hampir sempurna. Cuma memang ada beberapa hal teknis ya yang kadang-kadang suka lagi on tiba-tiba hilang. Itu yang masih ada di Baim Wong, tapi secara keseluruhan oke gitu, dia pencapaian kesananya ke peran itu, ke tokoh itu sampai gitu lah menurut aku. Cuma memang ya ini masalah proses aja sih, masalah proses observasi penelitian untuk mencapai tokoh yang dimainkan gitu. Tapi itu nggak salah cast kan ya untuk cast di. Menurut aku enggak karena memang betul yang menurut kamu seorang peran atau casting gitu ya, casting itu memang harus tepat secara fisik gitu ya, secara fisik dia tepat menurut aku. Seorang Yoon Bin atau seorang Baim Wong itu tepat memainkan tokoh itu secara tipe, secara gesture, secara fisik gitu. Tinggal actingnya. Nah, ini menurut aku jadi secara keseluruhan dua-duanya oke. Gitu. Dua-duanya oke, tapi memang ada kelemahan di sini karena proses aja sih. Maksudnya yang lemah di Indonesia atau Korea punya nih? Iya. Kalau di Baim Wong awas loh ya, ada fans si Baim loh di sini. Subscribernya paling banyak kan Baim. Baim Wong oke loh, Baim Wong oke. Cuma ya aku tahu temen lama gitu kan. Cuma memang Baim Wong di masalah konsentrasi aja kalau pernah. Oh iya kan, pernah main sama dari pas Baim pertama kali muncul di ini kan yang entertain ya. Dan di film gitu ya pernah. Memang masalah dia di konsentrasi aja ketika. Dia pernah ngomong curhat. Iya, bukan pernah satu frame sama aku
gitu. Jadi dia nggak kuat kalau ngeliat aku acting, dia selalu ketawa. Oh gitu? Gitu, Mbak Im Wong. Oh berarti aku paling kuat juga ya waktu itu pertama kali main sama Yu ya Pak? Iya. Padahal Tapi- aku juga nggak kuat sebenarnya ngeliat asli. Bedanya waktu aku syuting sama Yoon Bin, itu dia kuat. Sedih sama Yun Bin. Nggak, itu hayalan aja nih. Tapi intinya gitu, intinya bahwa acting itu adalah anugerah atau bakat ya. juga dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Tapi bakat yang harus dilatih terus. Betul, semua orang bisa acting. Oh, Semua gitu, orang semua semua orang bisa acting. Cuma kadarnya, volumenya seperti apa bakatnya ini. Tingginya seapa, bakatnya sebesar apa, setinggi apa. Tinggal kalau dia sudah punya sedikit aja gitu bakat acting, itu bisa diasah terus gitu. Ya, jadi menurut aku masalah keaktoran di dunia baik Yoon Bin maupun Pak Im Wong gitu ya, itu mereka sama-sama berbakat dan itu anugerah dari Tuhan, dan saya percaya bahwa nggak kalah kok aktor Indonesia dengan aktor internasional. Tapi yang bikin Yoon Bin digila-gilai seluruh dunia dibandingin aktor Indonesia gitu ya. Iya. Ya, itu masalah pasar juga sih. Menurut Karena aku, secara fisik, kalau fisik kan Mbak Im Wong nggak kalah ganteng lah sama Yoon Bin. ya, Mbak Im secara ganteng. skill juga nggak kalah. Secara Skill juga. skill nggak kalah. Cuma memang pasarnya drama Korea sekarang sedang internasional, sedang bagus, dan proses dari pembuatannya itu beda dengan kita. Ya. Tapi jujur aku pernah lihat juga behind the scene dari beberapa drama Korea. Ya sebenarnya dia lebih kayak ke film sih ya. Maksudnya kan kalau di kita kan film ya udah cuma 2 jam selesai gitu kan. Kalau mereka kan drama yang kayak ibaratnya kayak sinetron berseri-seri gitu ya, paling kebanyakan sih 16 lah ya paling banyak. Nah terus mereka ya prosesnya sih sebenarnya sama kayak pembuatan film di Indonesia gitu kan. Ada proses readingnya semuanya gitu kan, dan memang ada observasinya juga. Cuman kalau di compare, mohon maaf nih, kalau di compare sama beberapa film Indonesia dibandingkan dengan dramanya Korea, kok kayaknya bagusan dramanya Korea gitu, maksudnya yang berseri-seri gitu. Iya beda, kan aku tadi bilang beda Tapi kan proses. sama nih, maksudnya sama reading, ada readingnya, ada Iya, observasinya. tapi lamanya itu loh, lamanya reading itu kan beda, mempengaruhi juga. Misalnya kita proses pembuatan film readingnya cuma sebulan, mereka itu bisa sampai hampir setahun untuk proses pembuatannya. Ini mungkin subscriber kita, viewer kita mungkin banyak juga yang ngikutin beberapa drama Korea gitu ya, sampai ngikutin behind the scene-nya gitu kan. Beberapa juga mungkin ada yang setuju, ada yang enggak, karena mungkin punya pendapat yang beda-beda gitu. Nah, cuman yang aku tahu juga untuk pembuatan satu drama itu mereka juga kayak yang nggak terlalu lama juga sih Pak. Maksudnya kayak yang oke, ini kita ada judul ini, judul turun, skenario turun, terus udah gitu pada saat skenario turun nggak lama ya udah kita eksekusi, udah jadi skenario ya, eksekusi reading tuh paling nggak lama, terus jadi kayak sinetron aja sebenarnya. Jadi bukan yang 1 bulan mereka udah selesai syuting baru ditayangin gitu. Beda kalau sinetron itu jangan samain dengan sinetron. Bukan maksudnya disamain sama compare sama film kita loh Pak. Iya memang ada beberapa film kita yang baik prosesnya. Dan ingat juga bahwa aktor-aktor kita juga banyak yang cuma instan. Banyak yang instan karena kecantikan, karena kegantengan, karena kecocokan tipe karakternya aja, tapi dia tidak punya skill acting, langsung ditampilkan. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Itu yang tidak dilakukan dengan film-film internasional gitu. Korea dan Hollywood atau yang lain gitu. Dan saya yakin bahwa aktor-aktor luar itu ya, aktor internasional, mereka sudah punya basic, rata-rata sudah punya basic teater dari TK, SD, SMP, mereka itu sudah diajarkan, sehingga walaupun dia tidak kursus acting lagi atau sekolah acting lagi pada saat dibutuhkan, mereka sudah punya basic itu, tinggal diasah. Nah kalau di Indonesia kekurangannya itu tidak pernah punya basic sama sekali dari TK, dari SD, dari SMP, tidak diajarkan teater atau acting, terus langsung diberikan order untuk memerankan sebuah peran, dan itu tidak diarahkan oleh director atau pelatih actingnya. Itulah yang menyebabkan beberapa kelemahan aktor aktris kita gitu. Tapi ada beberapa yang ideal, yang hampir
apa namanya skillnya tuh hampir sama dengan aktor-aktor internasional. Kayak Reza Radian. Gitu loh. Nah, boleh lah itu, ya kan. Nah, begitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu menjawab juga sih sama beberapa netizen yang bilang kenapa sih kok kayaknya film-film di Indonesia, sinetron di Indonesia jauh banget dibandingin sama luar punya. Nah ternyata memang dari skillnya ya, skill dari para aktor, para aktrisnya yang memang sebenarnya kayak apa namanya disebutnya ya, karbitan gitu ya maksudnya. Sorry ya, bukan gimana, maksudnya mereka nggak punya basic acting sama sekali, cuman sekedar tampangnya oke lah, menjual gitu kan. Kalau enggak cantik banget, kalau enggak terlalu cantik banget gitu ya maksudnya. Itu yang menjual, yang bikin orang jadi kayak terentertain, maksudnya terhibur. Nah, oke teman-teman, itu tadi kita udah bahas ya acting Yoon Bin dengan Baim Wong ya, yang pasti sudah ada kelebihan dan ada kekurangan. Masing-masing aktor punya kelebihan dan kekurangan, tapi yang pasti bahwa ilmu acting memang harus dipelajari, dan teman-teman jangan lupa sebelum kita tutup nanti kita subscribe, terus komen, like, share ke sosial media yang teman-teman punya. Nah, betul. Teman-teman masih banyak konten-konten lain yang ada di Farid Ongki Channel dan pasti lebih menarik lagi ya. Pasti pantau terus nih kita yang ada di nanti konten Farid Ongki Channel ya. Teman-teman, kita pamit ya. Sebelum itu apa namanya? Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe buat Bang Om. Buat teman-teman ya, bahwa acting for everything. Semua bisa acting. Bye.